Hai, ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama di channel Tanduk Kertas dalam konten motif. Jadi pada konten motif hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup membagongkan ya. Jadi kasus ini tentang penemuan seorang jenazah bernama Abdul Aziz, usia 37 tahun, warga Kelurahan Bakalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang ia ditemukan tewas pada Sabtu tanggal 1 April 2024 di Gunung Katu, tepatnya di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Jadi langsung aja kita mulai kasusnya. Jadi warga Wagir digegerkan dengan penemuan seorang mayat yang sudah membusuk ya. Jadi dia ditemukan di semak-semak dalam kondisi memakai kaos dan celana pendek dengan tubuh yang sudah dikerubungi lalat. Dan setelah dilakukan identifikasi, ternyata dia adalah Abdul Aziz, warga Bakalan Kerajaan, yang dia sudah dinyatakan hilang sejak tanggal 27 Maret 2024. Nah, setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa hari, polisi belum menemukan siapa pelaku dari pembunuhan ini. Mereka hanya mendapatkan informasi bahwa Aziz ini terakhir kali dia izin kepada keluarganya akan pamit untuk membuang sajen, tapi keluarganya tidak tahu pasti di mana dia akan membuang sajen tersebut. Dan sampai akhirnya dia ditemukan tewas pada awal Maret 2024 kemarin. Lalu pada akhirnya polisi menemukan titik terang setelah pada tanggal 5 Maret 2024 polisi mengamankan sahabat dari Aziz yang bernama Pendi Lestari. Keduanya ini diketahui berteman ketika sama-sama menjadi narapidana atau tahanan di Lapas Lowaru, Kota Malang. Perlu diketahui kalau Aziz ini adalah residivis dari kasus sodomi, sementara Pendi adalah residivis dari kasus pemerasan. Dan keduanya ini selnya bersebelahan dan sejak itulah mereka bersahabat hingga di luar sel. Nah, diketahui pada tanggal 27 Maret 2024, Aziz ini mendapatkan wangsit untuk membuang sesajen yang tujuannya itu membuang sial. Jadi sebelumnya diketahui bahwa ibu dari Aziz ini mengalami sakit yang cukup keras. Nah, untuk mengobati ibunya ini, Aziz itu berguru kepada salah satu orang pintar atau dukun di Kota Malang, dan dukun tersebut menyarankan Aziz untuk membuang sial dengan cara menaruh sajen yang berisi emas 0,06 gram yang dimasukkan di dalam kendi lalu dikubur di sekitar rumahnya atau di pinggiran kali di sekitar rumah Aziz. Tapi pada tanggal 27 Maret 2024 kemarin, Aziz mendapatkan wangsit atau mimpi kalau kendi ini harus dibuang jauh untuk membuang sial. Nah, dia mendapatkan pikiran atau ide untuk membuang kendi tersebut ke kawasan Gunung Katu yang ada di Kecamatan Wagir. Akhirnya pada tanggal 27 Maret tersebut, sekitar pukul 6, dia menghubungi kawannya, Pendi ini. Nah, dia meminta tolong Pendi untuk mengantarnya atau menemaninya membuang kendi tersebut ke Gunung Katu, sehingga keduanya berangkatlah sekitar pukul 18.00 tadi atau 18.30 dan sampai di Gunung Katu sekitar pukul 19.15 malam. Nah, setelah sampai di Gunung Katu, mereka melakukan ritual dengan cara membaca Al-Fatihah 7 kali, membaca Al-Ikhlas 7 kali, dan beberapa ritual lainnya. Nah, di sana Aziz juga membawa senjata tajam tentunya untuk menebas ilalang untuk membuat jalan, karena Gunung Katu memang jarang dilewati orang atau dijadikan tempat mendaki. Jadi gunung tersebut memang gunung yang
hanya untuk dijadikan warga mencari rumput bagi peternak, kayak gitu. Nah, setelah melakukan ritual di sana, pihak kepolisian atau dari Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Ganda Syahidayat, mengatakan kalau setelah melakukan ritual itu, ternyata si Aziz ini membuka masker dan menggoda si Pendik untuk melakukan hubungan sesama jenis. Nah, Pendik yang punya istri dan tentu saja dia straight, mengaku menolak hubungan tersebut. Jadi keduanya terlibat percekcokan sehingga terjadi perkelahian. Setelah perkelahian itu terjadi perebutan senjata dari senjata bedok ya, dalam artian apa ya? Celurit. Semacam celurit kecil yang dibawa oleh Aziz dari rumah, dan perebutan tersebut dimenangkan oleh Pendik. Nah, Pendik akhirnya melayangkan celurit tersebut ke leher Aziz berapa kali. Kalau dari pihak kepolisian mengatakan ada 17 luka di leher sampai punggung. Nah, di situ setelah Pendik melayangkan sabetan sebanyak 17 kali, dia langsung mengambil beberapa barang berharga milik korban. Beberapa barang berharga tersebut seperti handphone. Dan setelah mendapatkan handphone dan membawa lari senjata tajam tadi, Pendik meninggalkan korban dan motornya di sekitar TKP sendirian. Selama perjalanan dia membuang beberapa barang, salah satunya celurit tadi untuk menghilangkan jejak. Setelah melakukan pembunuhan itu, Pendik meninggalkan tubuh korban dan lari ke salah satu rumahnya yang ada di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Nah, selama perjalanan itu dia membuang beberapa barang bukti, salah satunya celurit yang dia gunakan untuk membunuh Aziz tadi. Setelah polisi menemukan jenazah Aziz, mereka langsung melakukan pencarian dan akhirnya mereka sebenarnya sempat mencurigai Pendik Lestari bahwa dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Aziz. Tapi berdasarkan keterangan polisi, Pendik ini ternyata cukup lihai dalam membangun alibi. Nah, di situ dia membuat cerita-cerita palsu, di antaranya dia berangkat bertiga, dan yang paling gernya ini, si Pendik ini mengambil handphone dari Aziz itu untuk mengirimkan chatting kepada istrinya Pendik sendiri bahwa kalau Pendik tidak jadi ikut berangkat ke Gunung Katu, sehingga di situ istrinya pun sempat diamankan pihak kepolisian karena dicurigai ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Tapi ternyata itu cuma siasat Pendik agar istrinya percaya bahwa Pendik itu tidak ikut Aziz ke Gunung Katu. Lalu dari pihak kepolisian, Aziz mengatakan bahwa awalnya mereka akan berangkat bertiga dengan salah satu kawan dari Aziz dan Pendik ini. Dan Pendik ketika sampai di Wagir tidak jadi berangkat karena alasan ada pertemuan dengan orang lain. Jadi dia membangun cerita Aziz itu berangkat bersama satu kawannya ini. Yang mana ketika polisi akhirnya mewawancarai atau menginterogasi satu kawan Pendik ini atau kawan Aziz juga, dia mengatakan bahwa dia nggak pernah sama sekali ikut keduanya ke Gunung Katu. Dan dari situ polisi semakin curiga dan akhirnya pada tanggal 5 Maret 2024 terungkap dan si Pendik mengaku bahwa dialah yang membunuh Aziz. Dan dari sana, dari keterangan itu, si Pendik akhirnya menceritakan bahwa dari awal keduanya memang berangkat bersama, meskipun dengan motor yang berbeda. Pendik berangkat dengan motor Scoopy, sedangkan Aziz berangkat dengan motor Shogun. Jadi keduanya beriringan, di mana si Aziz itu berangkat di depan, si Pendik mengikuti di belakang, dan keduanya beriringan ketika malam itu sampai di Gunung Katu, hingga akhirnya tragedi itu terjadi dan ya, Pendik menghabisi nyawa kawannya sendiri yang mengajak enak-enak sesama jenis. Nah, akibat perbuatannya ini, si Pendik ini diancam dengan 3 pasal berlapis sekaligus. Di antaranya pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, lalu 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, lalu pasal penganiayaan atau pasal 351 KUHP, yang mana dari ketiga pasal ini dia diancam hukuman paling berat yaitu 15 tahun penjara. Dan Pendik sekarang hanya bisa menyesali perbuatannya dari dalam jeruji besi.
Oke, dari kejadian itu kawan-kawan, kita bisa belajar bahwa hubungan sesama jenis, apalagi mengajak hubungan sesama jenis kepada orang straight itu salah. Kita bisa melayangkan nyawa kita sendiri hanya karena kita sagapung, sange tidak tertampung. Jadi ya, semoga teman-teman bisa belajar dari kasus ini. Semoga kita terhindar dari kejadian-kejadian memilukan seperti ini yang membuat nyawa kita melayang cuma-cuma. Jadi, sampai jumpa di motif episode selanjutnya. Bye! Ku tulis semua